kawan-kawan. Jumpa lagi bersama saya Bobi Darwin di Melaku Melayu. Dan sekarang saya lagi ada di agennya PO Haryanto di Sumber Arta. Saya mau ngobrol sama ownernya yang sangat bijaksana ini. Apakah dia mau diajak ngobrol? Tapi kali ini serius. Oke, ayo. Ya, apa kabar? Wah, lu ganggu aja, gue lagi nge-live, Bo. Nge-live di TikTok, Bo. Woi, ngeri. Jangan lupa follow IG saya, Bobi Darwin. Kok jadi endorse di Kasihan, saya mau wawancara sama Mas ya. Lu kan Dari Malang, Mas. ya gue ngerti dari Malang. Lu bisa ada di Jakarta, gimana orang Malang lu? Temennya Mas Dian, Mas. Iseng, Mas. Karena Woi, lu jangan gini jadi orang, gue baperan orangnya. kemarin kan ada kejadian terus itu saya temennya Mas Dian nih. Mau ngajak ngobrol serius. Gimana, Mas? Bisa nggak? Gue lagi nge-live. Masa nggak bisa? Bentar tuh sih malam-malam, gue nunggu ya. Sekarang lah, Mas. Hah? Sekarang. Asem nih, gue disogok pakai diplomat dong. Oh enggak? Bentar, gue ngomong dulu lagi. Oke, siap. Gue datang ada tamu dari Malang. Ntar kita sambung lagi ya, malaman lah, jam 9 atau jam 10 ntar aku nge-live lagi. Maaf ya, kasihan dia jauh-jauh dari Malang. Tak temenin dulu, tak turutin dulu maunya apa dia. Lu mau ngapain Malang? Mau ini, kasih panco, atau nyali. Enak ya. Seperti janji saya ke kalian. Apa janjiku? Aku gak tahu janji apa. Ya pokoknya Melaku Melayu kan konten saya itu lebih banyak ngobrolnya ya daripada naik bisnya ya. Karena tidak ada duit. Kalian tidak. Karena kita tidak punya uang. Iku rungokno iku. Akhirnya gak tahu lupa bis. Dan sekarang saya sama Mas Rian Mahendra. Halo Mas, apa kabar Mas? Halo Bob. Kan kita udah sering bilang. Iya. Kalian itu nggak perlu jadi penumpang Haryanto atau penumpang bis-bis lain buat kenal sama kita-kita gitu. Cukup kalian mau mendoakan pengusaha-pengusaha bis, mau suka sama transportasi otobus sama bis ya kan. Kalian udah layak banget lah buat ngopi-ngopi bareng sama kita kayak gini. Rungokno iku. Sing penting iku apa Mas? Kalimatnya sama berbuat baik apa? Yang penting niat kalian baik dan memanfaatkan kondisi ini tuh anugerah loh. Dalam artian anugerah itu hadiah lah, ya kan. Owner bis mau mulai bercengkrama dan mulai berinteraksi sama orang-orang yang suka sama transportasi darat, ya kan. Emang tujuannya apa? Iya sih kumangko. Apa sih mbok tabur iku sing akan mbok coba tetap selalu menebarkan kebaikan itu cari Mas Rian. Itu kalimatnya Mas Rian sing selalu tak inget-inget. Harus selalu berbuat baik dan bisa menebarkan kebaikan ke siapa aja. Ya. Sebarkan energi positif kita ke semua orang di sekitar kita setiap hari. Bahkan untuk yang membenci kita. Haters gonna hate. Apa tuh bahasa Inggrisnya begitu kan? Gila, gue kayak orang pernah sekolah cuy. Haters gonna hate. Haters gonna hate. Ini loh. Orang-orang nggak suka sama kita itu satu. Alasannya ya simple. Mereka nggak butuh alasan. Iya. Apa? Iri, dengki, apalagi. Wong kita nggak pernah jahat sama orang. Ya kan? Yang penting kita selalu baik ya. Ada orang yang modelnya YouTube gua kok nggak naik-naik ya, ngeliatin Mas Rian kok YouTube-nya naik, gila, anjir. Iri ya kan. Terus tapi kalau nggak benci sama gue sih, soalnya ada YouTuber kemarin, YouTuber baru. Iya. Ya gue lihat Benci. wah benci banget sama gue. Kenapa? Nggak tahu, mungkin karena YouTube dia nggak laku. Apa hubungannya sama gua coba? Nah terus maksud Anda membenci orang karena YouTube Anda nggak laku, berarti kualitas Anda sama kayak kualitas saya. Tapi alasan untuk membenci orang juga nggak valid dong. Ngapain benci orang gara-gara YouTube-nya nggak laku kan ya? Ya, biasa lah. Makanya nggak usah mikirin kayak gitu, Boy. Nggak usah. Mereka nggak butuh alasan buat benci siapapun. Biasanya orang yang hatinya penuh kebencian itu satu, hidupnya gagal, udah gitu aja. Ya kan, akhirnya dia butuh pelampiasan. Betul. Cara melampiasan yang paling enak tuh ya kayak gitu, dengan menebar kebencian di mana-mana. Iya. Gagal hidup lu ya, sedih banget lu jadi orang. Oke, Pak Rian. Tujuan saya ke sini sowan sekaligus bertanya-tanya tentang apa yang lagi hangat dan apa yang lagi viral. Pertama adalah tentang uploadan Mas Rian Buatan apa? di IG. Maksud saya gini, ketika banyak owner lain menutup-nutupi suatu hal yang terjadi di PO-nya,
Atau semisal ada kecelakaan, mereka ya seakan-akan nggak ada apa-apa gitu. Tapi Mas Rian kok malah ngupload foto bisnya kecelakaan dan malah videonya. Kenapa? Apa yang ada di hati Mas Rian? Kenapa kok gitu? Ini mau jawaban serius apa? Lu kok pertanyaan serius-serius banget sih, Bob? Gue pengen menikmati malam minggu gitu. Korekku nadi Mas. Gue tuh pengen menikmati malam minggu yang santai gitu. Iya. Pertanyaannya kenapa harus serius gitu maksudnya? Iya, nggak apa-apa, jawab sesantai mungkin. Ya. Nggak bisa, ini kalau jawab santai ntar orang salah paham. Iya wes. Kalau gue jawab serius kayaknya gue nggak mood gitu. Jadi terus gimana nih? Yes, poinnya aja. Poinnya apa ya? Haryanto itu berdiri dari 2003 sampai sekarang. Iya. Ya, dengerin. 2003 sampai sekarang. Orang yang gue pimpin dari 5 orang, 10 orang sampai sekarang ribuan. Iya. Ya. Rian Mahendra ini mimpin 1.200-an kru, Iya. awak, bis, Iya. dan 500-an, 400, 500-an orang-orang lapangan, agen dan lain sebagainya, termasuk orang-orang operasional. Selama sejarah PO Haryanto berdiri, ya kan, sampai sekarang, mungkin nggak kalau nggak ada kecelakaan? Nggak mungkin. Pasti ada. Bob, gua kasih tahu lu ya satu Iya. hal. Dari sejak Haryanto buka sampai sekarang, kecelakaan banyak, Bu. Banyak. Ya walaupun nggak tiap hari, Iya. nggak tiap bulan, Iya. nggak tiap tahun. Kadang ya sebulan ada aja, Iya. entah ringan ataupun berat. Iya. 2 bulan, 3 bulan sekali ada aja. Itu udah dari zaman 2003 sampai sekarang. Entah serempetan kecil maupun kecelakaan besar. Baik yang nggak ada korban jiwa maupun ada korban jiwa gitu. Iya. Ya kan? Jadi itu udah makanan kita gitu, pengusaha-pengusaha transportasi. PO bis mana yang berdiri 20 tahun nggak pernah kecelakaan bisa gue tanya? PO mana? Nggak ada di Indonesia, Boy. Ya kan? Nggak ada. Kecelakaan kita terparah itu bukan ini. Jadi ngapain gue harus bingung? Kecelakaan terparah kita itu tahun 2011 atau 2010 apa 2011 tuh, HM93. Makanya sampai sekarang nomornya nggak pernah gue pakai lagi. Itu meninggal 4 orang. Gila, itu paling parah. Gua meninggal 4 orang dalam satu kejadian. Itu rasanya terpukul, beban moral dan lain sebagainya. Oh ya Allah. Nggak kayak itu. Jadi ketika orang-orang kayak kita dihadapkan sebuah kecelakaan, yang pertama kali kita tanyakan adalah ada korban apa enggak gitu. Karena kalau ada korban, kita pasti mimik kita berubah semua gitu. Dan ketika mereka bilang nggak ada korban, Mas, ya Allah, plong, gua sujud syukur demi Allah. Yang penting itu, Mas ya. Iya, jadi lega gue gitu loh. Iya. Gue cuma hilang bis, Boy. Iya. Gue cuma rugi materi gitu. Nyawa kru gue selamat, nyawa penumpang gue selamat. Jadi itu cara gue, cara gimana ya? Cara gue nunjukin rasa syukur. Iya. Bukan karena gue bangga karena kecelakaan. Orang tolol mana yang bangga kecelakaan kok bangga? Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Cuman memang ya karena kita ini udah terlalu kenyang lah sama hal-hal kayak gini. Kita kehilangan rekan di jalan itu puluhan. Iya. Meninggal karena kecelakaan. Haryanto sendiri itu, rekan kerja kita meninggal itu puluhan dari 2003 sampai sekarang. Dari yang putus kaki, dari yang hilang nyawa langsung, dari yang badannya kebelah. Itu sakitnya luar biasa dan masih membekas di hati. Iya. Makanya ya bukan berarti gua nggak kesel sama supir dua itu. Iya. Kesel gua karena mereka, ya gue anggap nggak usah nyalain orang deh. Iya. Ya walaupun gue tahu dia dikasih bola tanggung, oke, fine. Dia jalan juga pelan itu 60 paling nggak Iya. sampai 80. Iya. Fine gue bilang, tapi tetap aja lu ngambil bahu jalan itu salah. Dan memang bahu jalan ini kan kesalahan-kesalahan yang gimana ya? Kesalahan-kesalahan yang dilakukan setiap orang. Karena itu keterbatasan intuisi orang ketika mengemudi. Kalau orang-orang rumahan bilang, "Oh, bahu jalan segala macam," coba lalu jalan ke tol. Lihat perjalanan sini Cirebon aja nih tadi, gua lihat mobil pribadi kayak truk, kayak bis, kayak ngambil bahu jalan tuh ratusan. Karena itu intuisi orang ketika mereka di jalan. Bukan berarti gua membiarkan, enggak, gua tetap menegur. Tetap gua tegur, tetap gua bilang kalau itu salah gitu. Walaupun gua nggak bisa nyegah. Paham nggak? Iya. Karena apa yang terjadi di lapangan juga kita nggak bisa gitu. Nggak bisa, berarti kan lu sedang bermain-main dengan psikologi keterbatasan manusia dalam hal ini. Gitu. Jadi gimana gitu? Sekarang kalau misalnya Haryanto ratusan dalam satu hari di jalan, mata kita nggak di depan mereka. Iya. Ya kan? Selain doa dan kepercayaan kita nih, para pengusaha-pengusaha bisa sama mereka selama di jalan.
kita mau ngandelin apa lagi? Iya. Nggak ada kan. Makanya ketika mereka kecelakaan, pasti mereka nggak usah gua marahin, udah tertekan mereka. Gitu loh. Jadi buat gua ketika mereka melakukan kesalahan, gua lihat kesalahan ini dasarnya apa? Satu, kecerobohan, memang murni kesalahan, atau memang karena kejahatan, atau memang karena apalah, banyak bentuknya kesalahan itu, atau karena keteledoran, kesengajaan atau apa. Jadi gua nggak perlu maki-maki mereka, gua nggak perlu marah-marah mereka, karena mereka masih ada di dalam bis mereka pada saat itu aja gua anggap mereka sedang tertekan. Karena budaya supir-supir tua itu, kalau habis kecelakaan kalau pengusahanya malas ngurusin bis, mereka kabur, bis ditinggal gitu aja. Oh itu budaya supir, budaya supir. Jadi kalau mereka masih memaksakan diri mereka untuk ada di dalam bis itu, juara. Karena nggak mudah buat mereka tetap ada dalam bis yang sedang kecelakaan, yang mereka bertanggung jawab sama bis itu. Wah itu berat banget tekanannya, tekanan hatinya, tekanan moralnya, beban rasa bersalahnya segala macam. Anak dua itu nggak perlu gue maki-maki. Gue telepon gitu aja, gue tanyain kabar dia gimana, hatinya udah digebukin rasanya. Yakin gue. Dan itu cara gue selama ini mimpin anak-anak. Itu metode gue bagaimana pengendalian SDM. Kru ini kan nggak kayak anak-anak kantoran, iya kan? Orang-orang yang hidup di jalan ini, supir-supir bis ini, mereka nggak kayak anak-anak kantoran. Sekolahnya sama lu juga tinggian lu, ya kan? Mereka pola hidup mereka beda, pola berpikir mereka beda, pola bekerja mereka beda. Ya, mereka orangnya lebih realistis. Makanya kalau ya seperti itulah. Jadi buat gue nggak perlu lah gue maki-maki mereka, marah-marahin mereka, mukulin mereka, enggak. Mereka udah cukup terbebani dengan rasa bersalah. Gue yakin mereka sadar. Gue ingetin kayak gitu, gue bilang kayak gitu, mereka pasti tertekan banget. Makanya gue ajak bercanda supaya psikologi mereka nggak down. Kalau mereka, yang penting nggak ada korban, selesai dong. Gue cuma rugi duit kok. Ngapain pada ribut? Makanya di video rekamannya Barongan ini gue juga makasih banyak sama Barongan. Dia rencananya ngerekam video itu buat ditunjukin ke Ali Kantong. Kalau dia nelpon kan pelakunya bukan dia, supir satunya, gitu kan? Biar bukti aja nih, sudah laporan sama Mas Rian. Dia ternyata malah di share ke Safik, diupload, sudah di viral kan kemarin. Jadi kenapa gue di situ ada sedikit tawa, gue bercandain segala macam? Karena gue nggak kepengen mereka psikis mereka down. Karena kalau psikis mereka down, mereka selama ini kan menggantungkan hidup dari situ. Anak istrinya mengandalkan kaki dan tangan mereka, nyawa mereka di jalan. Kalau psikis mereka down, mereka trauma. Anak istrinya bagaimana? Tanggung jawab mereka bagaimana? Gue mikirin mereka sampai sejauh itu. Lu kepikiran nggak kalau gue berpikir kayak gitu? Nggak kepikiran kan? Nah, karena gue udah terbiasa ngurusin ribuan orang. Gue tahu bagaimana cara memimpin mereka, bagaimana cara membina mereka, bagaimana cara mendidik mereka. Karena Allah menitipkan mereka sama gue itu bukan tanpa alasan, ada alasannya. Allah ingin aku menuntun hidup mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Paham? Jadi cara seperti itu yang aku lakukan. Itu metode saya. Ya kalau metode saya salah ya silahkan. Kalian kan punya gaya sendiri-sendiri. Tapi kira-kira kalian yang mencemooh gue ini, lu pernah mimpin berapa orang? Jadi intinya dalam kondisi apapun kepala harus tetap dingin ya Mas ya. Gue nggak perlu emosi, nggak perlu emosi. Ngapain gue emosi? Emosi itu dulu lah. Tahun-tahun zaman masih nggak enak banget semua. Boy, orang usia pasti. Dulu waktu aku awal-awal di dunia bis, tetap temperamen tinggi, emosi, wah nggak karu-karuan. Tapi kan veteran beda, iya kan? Kalau orang udah kayak gue, masa lu pengen nganggep gue orang kemarin sore di dunia transportasi, atau lu pengen ngajarin gue soal pengendalian SDM, mungkin nggak? Atau lu pengen ngajarin gue soal operasional? 20 tahun gue mimpin anak-anak, dan orang yang gue pimpin ribuan, 1.700 orang detiknya. Lebih 1.700-an orang lebih. Lu mau ngajarin gue soal pengendalian emosi, mau ngajarin gue soal pengendalian SDM. Orang-orang yang komen mau ngajarin. Kalau lu pengen ngajarin gue soal pengendalian SDM, coba lu ngaca dulu. Lu selama ini ngebina rumah tangga lu gimana? Atau lu selama ini kerjaan lu apa? Lu pernah nggak ngurusin orang? 1, 2, 3, 4, puluhan, ratusan? Kalau emang lu pernah punya pengalaman dalam mengendalikan SDM orang, silakan lu ketemu gue, kita bisa konsultasi. Yang itulah, yang satu level lah. Kalian itu ngomongin orang itu yang satu level. Itu sama seperti kayak di dunia stand up juga kayak gitu. Iya. Ketika aku udah di atas, terus ada yang komen di bawah, wah Mas Bobi gede. Tapi dia kan lapo-lapo. Iya. Nah, harusnya kan lapo-lapo DC kayak gitu ya.
Jadi sebelum Anda mengomentari saya yang kalian anggap sebagai bersikap bodoh dengan memberi panggung kepada anak-anak, lu nggak tahu apa maksud aku. Nah, Lu nggak tahu apa maksud gua. Kamu nggak tahu apa yang aku pikirkan, nggak nyampe kalian. Gitu. Karena kalian nggak pernah ada di posisi saya. iya. Paham ya? Lu nggak pernah ada di posisi gua, lu nggak pernah punya kredibilitas seperti gua. Gitu. Itu alasannya. Jadi janganlah komentar sesuatu yang kalian nggak paham. Lebih baik bertanya malah gue jelasin, gue ajarin malah. Kan selama ini gue menggunakan media sosial buat ngajarin ngedukasi. Banyak edukasi gue tentang leadership, entah kalian sadar apa enggak. Ya kan? Karena gue nggak pengen mencetak Fir'aun dan Korun di dunia ini, enggak. Lu gue ajarin bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Salah satunya yang bisa saya ambil dengan istri saya adalah kebaikan-kebaikan Mas Rian. Orang keren. Ya itu udah ada di langit loh Mas Rian, tapi masih membumi. Oh, langit gue terbang boy, jas ke pas sayap garangan. Gue pengen diri pas sayap garangan. Kepak jeder. Jadi gitu teman-teman. Wih, kontenku tumben daging tok ini. Eskala. Ini hadiah buat lu jauh-jauh dari Malang ke sini ya kan. Nah. Terus terakhir sempat viral di media elektronik juga. Apa tuh? Kejadian kemarin. Oh iya. Kemarin ada TV tuh, gue nggak perlu nyebutin TV-nya, bikin hoax segala macam bla bla bla. Gue udah sabar aja, gue biarin lah nggak gue urus. Haryanto kecelakaan segala macem, wah korban jiwa 1, korban luka-luka banyak. Ya gue sih sabar aja. Dibalas sama Allah langsung kan lu, malu nggak lu? Kenapa? Nggak ada korban kok. Iya. Dikasih faktanya langsung. Iya, terus malah viral lagi ya kan video gue viral. Ya itulah cara Allah membalas kesabaran kita ya kayak gitu. Gue disuruh sabar sama Allah. Kan la tahzan innallaha ma'ana gitu. Jadi nggak ada yang perlu lu takutkan di dunia ini. Nggak ada yang perlu bikin lu bersedih. Karena Allah ini selalu menyertai kita. Jadi ya inilah lu rasain aja. Jadi sempat ada berita seperti itu ya. Kaget gak? Hah? Kaget gak? Buat gue udah biasa. Sekarang di media yang jualan laku kalau nggak Haryanto apa sih? Gue kasih tahu nama PO-PO lain ya, PO-PO lain yang sekali kejadian meninggal 9 orang, 7 orang, 4 orang. Ada nggak yang rame kayak Haryanto? Nggak ada. Gila, gue cuma nabrak bahu doang. Bis gue tiduran dikit ya kan, nggak ada korban. Rame kan, rame karena nggak laku selain Haryanto gue. Jadi musibah buat gue, musibah yang diterima sama Pak Haji Haryanto jadi berkah buat orang lain gitu, ya kan? Bukannya itu konsep hidup yang baik? Kita bermanfaat buat orang lain, ya kan? Walaupun sifatnya orang lain ini kayak benalu, ya kan? Iya. Jadi mereka ngambil rezeki dari berita yang dipelencengkan gitu. Gue tenang yakin, pada mahsyar luas boy. Ntar kita ketemu di sono. Kalap hantu. Jadi ini merupakan kecelakaan yang biasa menurut pasien. Nggak ada kecelakaan yang biasa. Gue cuma terbiasa dengan situasi ini, bukan kecelakaan yang biasa. Kalau kecelakaan nggak ada yang biasa lah. Setiap bentuk kecelakaan pasti itu hal yang nggak diinginkan sama semua pengusaha. Tapi itu resiko yang harus kita telan. Iya. Berapa ratus armada Haryanto yang jalan? Berapa ribu armada Haryanto yang jalan setiap bulan? Hampir 5.000 boy, kurang lebih 5.000 bis yang jalan dari barat ke timur, timur ke barat. Tiap bulan. Dalam tiap bulannya. Mungkin nggak kalau 5.000 perjalanan itu nggak ada masalah sama sekali. Kalau emang ada orang yang bisa dan berani jamin 5.000 perjalanan itu nggak akan ada masalah satupun. Lu minta gaji berapa kerja sama gue? Nggak ada. Karena kita bermain dengan psikis manusia, keterbatasan kemampuan manusia. Tanggal apes kan nggak ada di kalender? Nggak ada. Semua hari baik ya. Gitu bro. Mimpin sebuah perusahaan itu susah sekali. Terus iya, saya sangat menyayangkan orang-orang yang komentar-komentar kayak gitu loh mas. Maksudnya mereka itu langsung jadi sosok yang paling ngerti kayaknya gitu. Ya wajar karena mereka kan nggak ada di level kita, ya kan? Orang-orang itu yang cuman ngehujat segala macam, ya lah levelnya sama kuku gua masih tinggian kuku gua dari lantai, ya kan? Jadi ngapain gua harus ngurusin mereka? Gitu. Dan nggak dendam. Ngapain gua dendam?
udah ada yang bisa ngebales, ntar dibalas sama Allah. Ngapain gua ngebales? Tugas kita bukan menghakimi. Iya. Tugas kita adalah mendoakan mereka. Karena orang-orang yang berbuat buruk terhadap kita itu sebenarnya mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri di hadapan Allah. Jadi harusnya gue kasihan dong sama mereka. Gue doain. Doain. Yang penting kalau urusannya itu jangan sama instansi, jangan sama Pak Haji Haryanto, ya kan, satu orang tua perusahaan, ini nyawa bu, nyawa ribuan orang. Iya. Ya. Kalau lu pengen hina Rian Mahendra aja. Gue malah santai, gue ketawain paling lu ngajak ngopi bareng. Paling ya lu kan? juga itu video TikTok kali ya. Nah, gue bikin video TikTok paling lu. Kalau lu yang lu hina gue, tapi kalau yang dihina perusahaan, ini kan jadi sarana makan banyak orang. Pak Haji ini masih ngasuh 6.500-an orang, anak yatim juga, istri-istri karyawannya, anak-anak karyawannya. Ya kan? Jangan bermain dengan instansi. Atau lu mau ngehina Pak Haji Haryanto langsung, ya silakan aja kalau pengen nyoba, kalau nggak gue pecahin kepala lu. Mau lu? Loro temoni. Kon lek masalahnya nemoni Mas Rian niku sosok yang paling gampang ditemoni lho kaya. Kalau bahasa gue ada kasarnya wajar. Gue lulusan SMP boy. Gue dari kecil hidup di jalan. Itu bukan hal yang bisa gue banggain. Enggak. Cuman gue ini orangnya terbiasa apa adanya jadi. Iya. Gue nggak biasa pencitraan. Lu suka dengan gaya gue silakan. Enggak juga gue nggak butuh lu. Iya kan? Iya. Follower gue di Instagram 130.000. Emang gue pernah ngasih giveaway? Kagak pernah. Baru kemarin doang tuh gue kasih. Karena emang gue nggak butuh buat. Kalau lu ada yang bisa bermanfaat dari gue buat lu ambil silakan. Silakan. Karena gue pengen hidup gue bermanfaat. Tapi jangan atur aku supaya aku jadi seperti siapa gitu. Karena gue nggak perlu jadi orang lain buat kalian sukain gitu. Biarkan gue jadi diri gue sendiri. Ya. Sip. Siap. Keren Mas Rian Mahendra. Udah baik. Apa ya? Mengerti anjir. Bob, lu ngasih gua rokok doang segini. Gua ngoceh dari tadi. Beli cuma satu. Maksa ngocehnya setengah jam. Sate mari. Oh, oke. Nah, terus Bob, enggak apa-apa lu nanya lagi. Enggak. Mas Rian itu orangnya udah baik. Terus kepala dingin, selalu menghadapi sesuatu dengan guyonan atau malah menjelaskan. Kalau kalian, saya sering kok baca di komennya Mas Rian itu kalau ada yang haters gitu, Mas Rian malah kayak ngasih tahu sebenarnya kayak gini itu malah baik. Cuma satu yang Mas Rian ini belum pernah lakukan ya, naik bis tingkat yang sopirnya di atas. Iya, belum pernah. Oh ya, ada satu lagi. Banyak yang nanya, Mas kok nggak pernah marah sih jadi orang? Kata siapa? Gue pernah banting kru. Gue pernah. Banting kru? Kru masuk garasi ya kan. Masuk garasi udah pengen naik setir. Di garasi. Gue panggil karena dia nggak ikut rapat, dia telat itu datang kan, belakangan. Karena gue habis sebelumnya itu gue ada briefing. Gue panggil. Loh, kok bau minuman keras ya kan? Gue tanyain. Gue mendem. Boten Mas. Gue cengkiwing dong. Nah ini satu lagi jeleknya gue ya. Gue itu kalau udah bawa alkohol gelap mata. Nggak tahu, gue benci banget sama alkohol. Makanya teman-teman gue alhamdulillah nih selama ini ngehargain gue banget, nggak pernah minum di sekitar gue ya. Karena gue benci banget sama alkohol. Emang dari kecil sampai sekarang nggak pernah gue minum alkohol. Gue mendem kata gue ini. Gue tanya lagi 2 kali. Boten Mas. Terakhir gue tanya lagi. Tarik gue deketin. Gue mendem. Boten Mas. Gue banting langsung. Das. Tarik lagi gue tanya lagi. Mendem. Boten Mas. Banting lagi sampai 3 kali. Wah, gue nggak ingat, habis itu gue nggak sadar boy. Nggak sadar gue habis itu, nggak tahu dia gue maki-maki kayak gimana. Tapi gue ada satu kalimat gue yang gue ingat pada saat itu ya. Gue ngasih lu kerjaan nggak buat kayak gini. Gue ngasih lu kerjaan buat nafkain anak istri lu. Bukan untuk hal-hal kayak gini. Wah, gue nggak jelas tuh habis itu. Soalnya habis itu satpam datang, dipisahin sama satpam, dia digelendeng keluar. Tapi habis itu seminggu kemudian dia datang minta maaf, ya kan. Terus ya silakan kerja lagi. Yang penting kan lu udah nyadarin kesalahan. Iya. Gue tuh pengen mereka itu hidup baik. Iya. Karena gue nerima mereka bekerja di sini itu pada awalnya bukan untuk merusak diri mereka atau menyakiti keluarga mereka. Enggak, gue pengen mereka bisa memberikan rezeki yang halal, yang berkah. Terus mereka dapat gaji juga untuk digunakan hal-hal yang diridhoi sama Allah. Iya. Buat nafkahin keluarga. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang dia berhenti minum alkohol gara-gara itu. Gokil kan. Ada lagi, gue tendang gulung-gulung di terminal juga ada bawa alkohol. Bukan berarti gue nggak pernah marah, gue marah, cuman pada tempatnya. Iya, karena ada suatu hal yang emang kalian lagi kerja ya kan lagi kerja kan. Pemimpin harus marah, harus sesekali marah, harus. Jadi nggak boleh pemimpin juga nggak pemarah tuh nggak boleh. Tetap harus marah agar mereka tahu dan bisa membedakan mana hal yang sebaiknya bener-bener mereka jauhi dan mana hal yang seharusnya mereka lakukan.
Dan ojo lama mentang-mentang Mas Rian api engko wah Mas Rian ketemu Mas Rian bro ngono tos jaje ini kalau lek koyo ngono harus tetap kompak. Orang ngamen gue banting gue pukulinnya pernah. Oh deh. Kenapa? Kenapa orang kafe dibanting, Mas? Ya ngamen dalam bis posisinya nggak enak lah ya, mabuk juga. Gue suruh turun dong sama orang gue gitu. Suruh turun. Malah orang gue dimaki-maki dong. Wah anjing segala macam bla bla. Wah gue nggak terima. Gue ini satu lagi. Gue paling nggak terima kalau karyawan gue dihina sama. Oh iya. Nggak suka gue. Karena selama mereka menggunakan seragam kerja itu buat gue dari ujung rambut sampai ujung kukunya nggak boleh ada yang terluka. Selagi mereka pakai seragam. Maksudnya dilukain sama orang. Gue tariknya turun, gue bawa ke belakang bis, gue pukulin, gue banting aja. Nah terus udah selesai terminal pulang selesai, plus gue lagi ngobrol sama anak-anak gue, dia datang bawa rombongan dari jauh, ya kan? Ada kalau 20-an orang lah mungkin. Gue nunjuk gue dari jauh, gue nggak tahu mereka ngomong apa aja. Mungkin dia ngomong itu orang yang ngajar gue, ya kan? Nah udah gitu teman-temannya yang 18 apa 19 itu kabur dong, nggak jadi deketin gue. Enggak jadi ikutan. Sorry, terlalu semangat ini aja. Nggak tahu, mungkin karena rokok sebungkus. Oh iya, rokok sebungkus emang bikin semangat. Pak, kerayu deh kayak rokok sebungkus. Kalau ngerti nggak sih satu dari konten baterai ku rusak. Terima kasih buat Jengki sudah meminjamkan HP-nya. Oke, Mas Ian, terima kasih waktunya sedikit. Sudah cukup menjelaskan apa yang Mas Rian rasakan tentang kejadian akhir-akhir ini yang lagi viral, dan sudah cukup ngasih tahu buat kalian bahwa yang ada di televisi itu hoax. Jadi ingat kalian kalian yang menyebarkan berita jangan asal jeplak saat durunge kon ngerti apa sing terjadi, dan jangan asal jeplak sebelum kalian mengetahui proses untuk menjadi seperti sosok Mas Rian atau tujuan Mas Rian mengapa menjadi seperti itu. Terima kasih Mas Rian, waktunya. Konten kali ini daging semua kau nak kuyoni kataku yang suka. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe karena baterai kamera saya rusak sekarang. Ini nyatanya jadi kan? Hah? Nyatanya jadi kan? Insya Allah jadi. Tutup ya. Tutup enggak ada ya, buka, tenang aja. Enak aja tutup. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa bersama saya Bobby Darwin di Pelaku Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.